Halo teman-teman Engine Plus, balik lagi bersama gua Yudis, dan kali ini kita akan bahas barang yang baru datang, itu berupa ECU standalone. Nah, mereknya itu Fueltech. Nah, kita akan buka unboxing sebenarnya di dalamnya itu apa aja sih dari ECU Fueltech ini. Nah, kebetulan dari ECU Fueltech-nya itu kita ready stock yang 450 dan 550. Sebenarnya ada satu tipe lagi FT600, tapi karena lagi out of stock di Fueltech-nya, jadi sementara kita masukin 450 dan 550. Nah, sekarang gua mau coba unboxing yang FT450 dulu nih. Yuk kita lihat yuk dalamnya ada apa aja. Jadi ini boxnya cukup ini ya, eksklusif ya. Keker juga boxnya, kita lihat dalamnya. Nah, jadi dalamnya itu dia memberikan yang pertama, semacam kayak brosur gitu ya, supaya kita tahu produk-produknya tuh ada apa aja sih si Fueltech ini. Nah, terus ada manual booknya juga, cukup tebal manual booknya, dan ini mencakup tiga-tiganya buat 450, 550 dan juga 600 owner's manual. Ada stikernya juga, ada macam-macam stikernya. Dan dia kasih semacam kayak stiker buat shortcut di komputernya nanti. Terus ada pelindung covernya juga. Nah, yang pasti juga ada ECU-nya. Nah, jadi ini ECU-nya nih teman-teman. ECU-nya cukup kecil. Di belakangnya itu langsung ada kabelnya. Dan juga ada port buat vacuum hose, yang biasa kita tahu buat ngukur map sensor gitu ya. Jadi internal map sensor. Lalu ada baut-baut untuk mountingnya, jadi kita dikasih mountingnya supaya bisa dipasang di gantiin das kita, atau mau di double din atau dan lain-lain, terserah teman-teman. Lalu ada kabelnya, kabel communicationnya, dan juga dikasih vacuum hose-nya. Cukup banyak teman-teman dan cukup komplit, dan itu bisa langsung digunakan. Dan biasanya kita jualnya itu kalau ECU ini itu udah berikut dengan kabel atau universal harness. Jadi udah ada kabel sepanjang 3 meter dan udah ada soketnya, jadi teman-teman nggak perlu pasang-pasang lagi soketnya, udah tinggal tancap aja dan nanti lihat diatur wiringnya itu mau kemana aja gitu. Nah, jadi si Fueltech ini dan soket ECU-nya itu udah IP67. Jadi itu udah cukup waterproof buat teman-teman pakai misalnya di motor atau di marine condition, atau juga biasanya di ATV. Jadi si Fueltech sendiri dia mengklaim bisa dipasang selain di mobil gitu ya, di motor bisa, di marine juga bisa, di boat atau di jet ski, atau juga bisa di snowmobile atau juga di ATV. Yuk kita coba nyalain ya Fueltech-nya, ada fitur apa aja, dan coba kita lihat sih nyalanya kayak gimana. Nah, jadi udah nyala, langsung kita colok USB communication ke komputer, langsung bisa nyala. Nah, jadi kelebihan si Fueltech ECU ini adalah sebenarnya dia 3-in-1 ECU. Nah, 3-in-1 ECU itu apa sih? Nah, sebenarnya dia selain ECU mengatur atau mengkontrol si mesin, dia juga merupakan dash display. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada displaynya, dan itu bisa menampilkan informasi-informasi apa yang kita butuhkan dari mesinnya sendiri. Contoh misalnya RPM, map sensor, misalnya engine coolant temperature, fuel pressure, dan lain-lain, banyak banget bisa kita setting juga displaynya. Terus yang berikutnya dia juga merupakan data logger. Jadi data logger itu adalah sebenarnya dia menglogging atau merekam segala sesuatu yang terjadi di mesin. Jadi misalnya contoh nih ya, data logger itu kepakainya misalnya saat kita analisis ketika misalnya terjadi sesuatu sama mesin. Nah, kita bisa ulang lagi tuh, kita bisa buka lagi loggingnya, dan kita bisa lihat sebenarnya apa sih yang salah dari mesin itu sehingga misalnya failed atau misalnya bebet gitu. Nah, itu bisa dilihat kembali. Jadi untuk troubleshootnya sangat mudah dengan data logger. Nah, ini layarnya juga yang keren, dia touchscreen. Jadi kalau teman-teman lihat, dia layarnya touchscreen, bisa dipencet langsung. Mau pilihan-pilihannya apa, bisa dipencet langsung, dan juga bisa dibuka tentunya pakai laptop. Jadi kalau buat nyeting yang banyak gitu ya, yang tabelnya agak besar dan butuh ketelitian lebih, biasanya pakai laptop lebih gampang.
Tapi kalau misalnya untuk cuma mengubah map doang, misalnya dari map 1 mau ke map 2 atau mengubah settingan yang dikit-dikit aja, nah itu semuanya bisa dilakukan lewat si display ini karena dia touchscreen. Itu kerennya. Nah, gue kali ini sih nggak bakal jelasin semua fitur yang ada di VioTech ini karena tentunya banyak banget ya. Tapi gue coba menjelaskan perbedaannya antara VioTech 450 misalnya sama 550 atau sama 600. Nah, 450 ini adalah versi yang paling compact alias paling budget. Dia bisa dipakai untuk 1 silinder maupun sampai 8 silinder dengan segala konsekuensinya. Nah, perbedaan yang terbesar sebenarnya dari 450 dan 550 itu adalah, jadi 450 itu punya channel input dan output yang terbatas, 550 lebih banyak channel input dan outputnya, dan 600 itu lebih banyak lagi. Dan sebenarnya kalau 450 sama 550 dia besarnya kurang lebih sama, displaynya semuanya kurang lebih sama. Dan yang kalau di 600 itu yang berbeda, dia punya kayak semacam shift light integrated gitu ya di dalam sini. Nah, itu yang membedakan 40, 50, dan 600. Dan kalau misalnya teman-teman mobilnya udah dilengkapi dengan drive-by-wire, dan drive-by-wire-nya itu mau coba di-adjust atau di-fine-tune, nah itu harus memakai yang FT550, karena yang 450 ini belum bisa untuk drive-by-wire. Yang lainnya fiturnya cukup sama, paling juga yang berbeda signifikan kalau 550 dan 600 itu dia sudah mempunyai gyrometer atau acceleration meter include di dalam di ECU-nya ini, dan itu biasanya kepake untuk misalnya traction control kalau misalnya mobilnya wheelie dan lain-lain, dan bisa disetting untuk macem-macem sih sebenarnya. Tapi yang 450 ini juga udah cukup mumpuni, dan teman-teman bisa pilih VioTech ini sesuai kebutuhan dari modifikasi teman-teman. Nah, salah satu yang gue suka dari VioTech ini juga sebenarnya dia user friendly. Jadi kalau teman-teman lihat yang gue bilang tadi, dia punya display, teman-teman mau mainin gitu ya, mau cobain satu-satu dalamnya ada apa aja sih, pilihannya ada apa aja sih, itu sangat mudah dipelajarin. Dan mereka tuh kasih user manualnya jelas banget, jadi kalau teman-teman pelajarin pasti teman-teman bisa tahu fiturnya dan gimana cara menggunakannya. Sebenarnya menurut gua yang sangat baik itu adalah dia punya dash display ini gitu. Jadi seperti teman-teman tahu, harga dash display itu kan itu nggak murah gitu kan. Yang kita tahu mungkin merek yang paling murah itu mungkin sekitar 14 jutaan gitu ya. Nah, itu tuh udah cukup mahal buat dash display, dan sedangkan ini teman-teman beli satu ECU, satu harga untuk 3 fungsi yang tadi. Jadi menurut gue sebenarnya value to money-nya sangat tinggi sih ECU ini. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu ada fitur apa di VioTech ini, atau sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seputar VioTech dan standalone, teman-teman bisa komen di bawah ini, atau juga bisa tanya langsung ke kita ke Engine Plus Performance Part. Kita juga ready untuk beberapa barang dari VioTech, hampir semua sih kita ready. Jadi teman-teman yang membutuhkan VioTech bisa langsung hubungin ke kita. Dan juga teman-teman bisa juga langsung buka websitenya VioTech di viotech.com. Banyak juga informasi di situ soal produk dan juga gimana cara menggunakan VioTech dengan maksimal. Dan nantikan juga kita akan review VioTech yang lain, barang-barang dari VioTech yang lain masih banyak, dan apa sih sebenarnya fungsinya dan gimana sih cara pakainya. Thank you udah nonton, sampai ketemu teman-teman.